Boleh dong diceritain Mas Edo, jatuh bangunnya bisnis yang sudah Mas Edo kerjakan dari tahun 2010. Ini baru bangun sekarang. Oh, ini baru bangun? Loh, pas pandemi baru bangun justru ya? Narasumber saya hari ini kece-kece berat loh. Luar biasa. Mungkin boleh diperkenalkan sekali lagi, di samping saya ini sudah ada Mas Yuda Wiyasa. Boleh dipakai mic-nya. Hai, thank you semuanya sudah datang kita ngobrol-ngobrol hari ini, dan thank you juga buat semua yang udah hadir hari ini, Bapak dan Edo. Terima kasih sudah datang dan halo semuanya. Oke, boleh Mas Edo silahkan. Panggilannya Mas Edo ya, benar ya? Iya betul Edo. Oke, Mas Edo boleh dong disapa dulu teman-teman yang sudah hadir di siang hari ini di M Block Jakarta Selatan. Halo semuanya, makasih udah datang. Makasih udah datang guys. Pak Neil, apa kabarnya Pak? Jangan dipanggil Pak dong. Oke, Mas. Dipanggilnya Kakak, Mas. Manggilnya apa kan dong? yang paling muda di sini ceritanya ya. Oke, siap. Iya, Manggilnya iya. Bro boleh? Boleh. Oke, ini Mas Neil boleh disapa teman-teman yang sudah hadir di sini. Halo semuanya, teman-teman semua yang ada di sini. Nggak kelihatan sih ininya, gelap. Tapi semangat teman-teman semua, hari ini kita akan berbicara ngobrol dengan teman-teman semua yang ada di depan ini terkait dengan how our brand can soar ya, store Indonesian brand. Jadi pastinya nanti akan sangat menarik. Terima kasih untuk hadir di sini. Terima kasih. Itu udah janjinya Pak Neil ya, Mas Neil ya. Pokoknya hari ini akan menarik. Aku pengen coba buka pertanyaan dengan Mas Edo dulu. Mas Edo, brandnya adalah L House. Betul, L House. L House sudah sampai ke Amerika. Kenapa? Iya, L House itu udah dimulai dari 2010, terus kalau dijualnya di mana aja sih kita sekarang fokus di lokal market tuh pasti. Cuma kita juga ada di beberapa toko ada di Amerika, ada di Asia tuh, ada di Jepang, Taiwan, Filipina, Cina, Hong Kong, Singapura, Thailand, mana lagi ya lupa. Kalau di Eropa ada di Italia, ada di Inggris. Ya saya agak lupa. Ya, tangan saya aja sampai udah habis ngitungnya ya. Berikan tepuk tangan sekali lagi untuk L House, luar biasa. Membawa nama Indonesia sampai ke kancah internasional, nggak tanggung-tanggung, semua benua ada ya. Tinggal Afrika. Mudah-mudahan ada. Mudah-mudahan. Oke, Mas boleh nggak sih diceritain waktu dulu bikin L House, pikiran yang pertama tuh apa sih? What makes you make the big L House? Pikiran pertama mungkin iseng kali ya. Dulu kita mulai tuh saya masih kecil lah hitungannya, baru tahun 2000, mulai itu tahun 2009, 2010 lah itu saya baru masuk kuliah. Terus tahun itu kita masih ambisinya masih besar. Dulu tuh brand lokal mungkin belum dilihat kayak sekarang dengan infrastruktur yang mungkin nggak sehebat sekarang, belum ada marketplace, Instagram belum ada. Terus kita tuh masih brand lokal pun juga masih beda lah landscape-nya dengan sekarang. Dulu tuh lagi zaman banget jeans import atau brand-brand yang sebenarnya import terus harganya mahal gitu. Dulu sebagai mahasiswa ya kita pengen banget punya 1, 2, tapi kan nggak mungkin ya bisa beli terus-terusan, dan kita ngerasa pas udah punya kayak emang di Indonesia nggak bisa ya bikin barang yang kualitasnya tuh kayak gini dengan brand yang bagus kayak gini gitu. Terus akhirnya ya kita mulai aja dengan akhirnya bikin brand L House tuh brand pertama saya. Udah saya mulai dengan iseng, kita jual pertama kali itu cuma 9 barang. Saya cuma satu artikel cuma punya 9 items, itu celana jeans, 7 dijual, 2 dipakai, tapi ya akhirnya dari situ kita tumbuh growing terus sampai sekarang. Oke, dari 9 artikel, sekarang udah jadi ratusan ribuan kali ya, stoknya udah nggak bisa dihitung dong. Enggak sebanyak itu, kita masih kecil. Oh, masih merendah. Oke, ini seru ngomongin tentang dunia fashion juga ya di Indonesia dari tahun 2010 yang ternyata masuk ke era digital juga sangat terbantu dengan digital marketing. Nah, ngobrolin tentang itu dunia bisnis kreatif jatuhnya, aku pengen ke Mas Yuda. Mas Yuda, bisnis
Maika Collective. Yes. Mungkin boleh diceritain juga nih sama teman-teman, itu tuh bisnis yang seperti apa sih? Karena ini adalah bisnis kreatif yang Ya. mungkin kadang terdengar baru untuk teman-teman Betul. yang hadir gitu. Betul. Jadi kalau misalnya kita ngomongin Maika Collective ya, bedanya sama Edo mungkin kalau Edo tuh dari sisi produk gitu. Kalau misalnya kita ngobrolin Maika, 2014 we start as a motion studio. Jadi kalau misalnya kita tanya saat itu, kita start dengan small team, 3 orang aja. Kita fokus di motion studio as our power gitu. Jadi kita kerjain semua motion untuk kebutuhan industri. Nah, ngobrolin tentang industri, pada saat itu kita lihat kebutuhan brand dan industri itu kreatif tuh nggak cuman jadi added value. Kayak sering banget kita mikir kalau kreatif tuh added value ya. Cuman kesini kita mikir gimana caranya kreatif tuh bisa direct nge-support business performance, jadi core value. Nah, dari cuma satu motion studio tersebut, kita berkembang jadi 6 disiplin bisnis yang berbeda. Yaitu? Maika, mulai dari production house, jadi kita ngerjain TVC, film, divisi, terus kita punya brand design juga dan activation, terus kita punya design interior dan construction, kita punya retail sendiri juga, kita punya digital marketing consulting. Pada intinya adalah gimana caranya kita bisa bikin ekosistem sehingga semua partner-partner kita tuh bisa mendapatkan value yang maksimal. Sampai ya 7 tahun berkarya, start 3 orang, sekarang udah ya alhamdulillah 50 orang lah. Kita terus membawa semangat Nusantara for Global ini. Wow. Boleh kalau mau tepuk tangan jangan sungkan, jangan malu-malu. Anak Indonesia bisa buat karya yang luar biasa, kita harus berikan apresiasi yang besar gitu. Nah, Mas Neil, kita udah dengar nih 2 contoh teman-teman muda kita. Bikin brand bisa dibawa ke internasional. Bikin brand dari yang tadinya cuma added value, tiba-tiba this is the core. Kita bisa support your business sampai even grow bigger gitu. Gimana nih tanggapannya ngelihat anak-anak muda bisa membawa nama Nusantara? Terus terang saya kayaknya harus banyak belajar dari teman-teman ya, karena mereka yang walaupun saya di sini yang paling, karena mungkin saya di sini yang paling muda ya, jadi mungkin harus belajar ke yang senior. Lebih banyak prakteknya. Jadi kalau kan lebih banyak prakteknya mungkin sudah mengalami jatuh bangunnya ya. Saya yakin teman-teman ini mindsetnya adalah mindset startup. Yang terutama militan dan resiliensinya tinggi ya. Jadi kalau mentalitas startup tuh katanya kalau jatuh 99 kali akan bangkit 100 kali. Saya yakin juga teman-teman ini pasti mengalami dan itu yang menjadikan mereka seperti sekarang. Kemudian kalau soal brand, saya boleh sedikit iklan ya terkait dengan Parekraf. Jadi Undang-Undang Ekraf Ekonomi Kreatif 24 2019 itu menyatakan bahwa ekonomi kreatif merupakan nilai tambah dari kekayaan intelektual ya, dari kreativitas manusia yang berbasis pada kewarisan budaya, kemudian pengetahuan dan teknologi. Nah, selemah-lemahnya iman kalau kami lihat yang namanya ekonomi kreatif tadi adalah brand. Kekayaan intelektual adalah brand yang didaftarkan punya nilai tambah. Jadi produk yang tadinya nggak ada brand, kalau brandnya dibangun dan brandnya kuat, akhirnya punya nilai tambah yang luar biasa. Kalau kita ngambil contoh misalnya produk luar, ada yang mungkin kalau ongkos produksinya cuma 1 juta, 2 juta, tapi bisa dijual ratusan juta bahkan miliaran gitu ya. Saya nggak usah sebut mereknya, mungkin teman-teman tahu. Nah seperti itu, dan saya yakin juga teman-teman di sini di Indonesia ini luar biasa kaya dengan kebudayaan. Juga anak-anak mudanya sangat kreatif, penuh inspiratif dan kreatif inovatif gitu ya. Saya yakin juga membangun brand tadi seperti Mas Edo, juga Mas Yuda tadi juga. Saya rasa ini merupakan contoh bagaimana membangun dari yang kecil, memperjuangkannya hingga menjadi besar. Dengan apalagi sekarang ya mungkin ya Mas Edo ya, kalau sekarang udah mulai banyak banget nih jalannya, lebih mudah mungkin. Ada media sosial, barrier-nya itu udah nggak ada. Jadi batas waktu, batas ruang itu udah nggak ada lagi, dan saya rasa harusnya lebih mudah. Ya tapi kembali harus punya passion dan punya untuk mengembangkan brandnya itu tadi, produk dan brandnya tadi. Demikian Mbak. Yang aku lihat juga punya grit gitu ya Pak ya. Jadi kayaknya tuh getol, ngotot gitu. Mau ini cuman dianggap kecil, tapi saya ngotot. Pokoknya ini brand saya, ini yang akan saya cintai dan saya lakukan dan akan saya kembangkan.
tentunya juga masih membawa napas Indonesia di dalam brand atau perusahaan yang memang lagi dibangun startup itu. Tadi menarik ngomongin tentang no barrier juga, Mas Neil. Sekarang kayaknya benar-benar nggak ada batasan waktu sekalipun. Siapa di sini yang kalau belanja online jam 11, jam 12 malam gak ada yang mau ngaku? Nah kan, lihat. Impulsif. Lumayan banyak ternyata. Siapa yang selama ini pandemi tapi cart online-nya tetap jalan? Saya ngaku, suami saya di belakang, gak apa-apa nanti reimburse ya mas. Lumayan banyak ternyata kan. Jadi itu yang dimaksud dengan no barrier dari waktu, gak ada barrier dari lokasi pun, ternyata kita juga dari rumah masih bisa melakukan transaksi tersebut. Dan secara barang, secara jasa pun ternyata juga masih berjalan. Walaupun memang terdampak dengan pandemi. Tapi ternyata kita anak-anak zaman sekarang menemukan aja gitu jalannya ya. Bisa lewat Zoom, bisa lewat aplikasi-aplikasi, kita bisa tetap meeting online walaupun punya hambatan sendiri. Nah, bicara tentang hambatan, pasti yang namanya bisnis seperti yang Mas Neil bilang, itu ada jatuh bangun. Aku mengejarmu. Boleh dong diceritain Mas Edo, jatuh bangunnya bisnis yang sudah Mas Edo kerjakan dari tahun 2010. Nah ini baru bangun sekarang. Oh ini baru bangun? Loh pas pandemi baru bangun justru ya? Ya oke lah, maksudnya sekarang kita udah bisa ngelewatin pandemi ini gitu. Dulu waktu awal pandemi sih udah desperate banget gitu. Jadi mungkin yang salah satu cobaan terberat gitu yang pernah gue rasain selama bikin brand itu, jadi tahun 2018 atau 2019 ya Pak, saya tuh dapat dulu Backcraft tuh bikin kayak pemilihan brand yang dibawa ke Amerika kayak gitu-gitu. Itu salah satu milestone awal kita ke market internasional, walaupun sebelumnya udah ada touch point, udah ada sama beberapa toko gitu. Itu kita lagi berusaha fokus banget untuk nge-growing bisnis internasional kita. Jadi kita pernah ikut trade show di Amerika, terus kita ngerasa kayaknya udah geser nih. Sekarang udah Amerika udah sepi. Akhirnya kita tahun 2020 awal itu kita ke Paris. Jadi kita waktu Paris Fashion Week kita buka showroom di sana. Soalnya waktu yang sebelumnya 2019 kita udah pernah ke Paris dan itu sukses. Jadi awalnya itu kita cuma ada di Amerika aja dan di Asia, tapi waktu kita buka showroom di Paris Fashion Week 2019 itu kita salesnya sukses lah. Kita dapat toko-toko di Eropa, terus dapat toko luxury yang mungkin zaman dulu kita cuma bisa scrolling aja gitu ngelihat kayak wah bisa nggak ya masuk sini gitu. Tapi ternyata bisa gitu masuk pada saat itu, tapi ternyata kita ikut lagi dengan investasi yang lebih besar lah, kita sewa rak yang lebih banyak gitu, terus showroom yang lebih bagus, tapi itu 2020 awal bulan Januari gitu, tapi ternyata habis itu pandemi muncul gitu, akhirnya shipment kita yang kita ikut tahun 2019 kan dikirim 6 bulan setelah lah ya, baru dia kayak kita ikut show 6 bulan kemudian barangnya dikirim, udah terlanjur pandemi, border tutup, salah satu toko terbesar kita itu ada di Amerika dan Italia waktu itu. Dan waktu itu Italia kan ini banget ya, lagi tinggi ya kasusnya. Tingginya tinggi banget, dan Amerika juga kan, itu ditutup, barangnya udah jadi, terus kita udah lumayan bingung itu barang ada banyak banget mau kita apain. Tapi ya ternyata udah berhasil ada di sini masih selamat. Maksudnya itu akhirnya walaupun ada beberapa order yang cancel atau order yang gak di fulfill 100%, tapi kita udah berhasil ngelewatin itulah, dan ternyata industri yang bikin saya senang, maksudnya industrinya juga nggak hilang gitu sih. Maksudnya di fashion pun saya juga masih ngeliat harapannya masih banyak, baik untuk di luar negeri maupun di Indonesia sendiri gitu. Oke, itu saya dengarnya lumayan deg-degan loh teman-teman. Luar biasa sekali bisa mengalihkan stok yang mestinya dikirim ke Amerika, ke Italia. Oke, kita pikirin dulu deh nih, kita apain dulu, kita bikin strateginya, dan alhamdulillah tanggal
berapa nih? Tanggal 30 Oktober 2021 udah bangun ya berarti ya Mas Edo ya Udah sekarang? baru tadi bangunnya. Baru tadi bangun ya. Oke, tepuk tangan sekali lagi buat Mas Edo. Kreatif is not only about the output. Bukan masalah kreatif tuh visual yang bisa dilihat, enggak. Kreatif itu adalah lanskap berpikir. Creative method itu adalah pilihan kami sebagai individu maupun entitas untuk memecahkan masalah.